Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Cynthia Rita. Mohon maaf ya, rekamannya pakai seadanya aja. Ini pakai HP, terus toksisnya pakai tangan deh. Apa ya, kali ini kita mau belajar tentang mata pelajaran biologi. Nah, materinya adalah sistem transportasi makhluk hidup. Sampai sini apakah teman-teman udah tahu nih sistem transportasi makhluk hidup itu apa? Kalau secara umum, transportasi itu apa sih teman-teman? Kayak contohnya ya, bis, kereta api, mobil, kayak gitu ya. Berarti transportasi adalah angkutan, bener? Nah, karena kalau secara umum yang diangkut adalah manusia, jadi kalau sistem transportasi pada makhluk hidup yang diangkut adalah nutrisi, ya oksigen, karbon dioksida, terus zat sisa metabolisme, gitu-gitu ya. Nah, pertama kita mau bahas tentang sistem transportasinya di tumbuhan. Kalau di tumbuhan apa sih yang diedarkan atau yang ditransportkan? Nah, iya benar, ada air, mineral, juga ada nutrisi. Nah, jadi di tumbuhan itu ada dua berkas pengangkut atau yang mengangkut si para penumpang tadi ya. Kalau di tumbuhan itu ada namanya xilem dan floem. Nah, kalau xilem itu mengangkut atau mengedarkan air dan mineral. Jadi dari akar disalurkan ke seluruh tubuhnya. Sedangkan kalau floem itu mengangkut hasil fotosintesis. Masih ingat kan reaksi fotosintesis? 6CO2 plus 6H2O dibantu cahaya matahari dan klorofil, kemudian menjadi C6H12O6, 6O2, dan energi. Nah, itulah yang diedarkan oleh floem. Buat memudahkan untuk mengingat-ingat ya, kita lihat di huruf awalannya. Jadi kalau floem kan huruf awalannya F. Berarti kalau F sama dengan fotosintesis, maka floem pasti mengedarkan atau mentransportkan hasil fotosintesis. Sisanya tinggal xilem, berarti xilem yang mentransportkan air dan mineral. Gitu ya teman-teman. Sampai sini apakah sudah paham atau ada yang ditanyakan? Belum ya? Kita lanjut ke sistem transportasi pada manusia. Nah, kalau di manusia kira-kira apa sih yang ditransportkan? Nah, kalau di manusia yang ditransportkan ya nutrisi, ya oksigen, sisa metabolisme, kayak gitu ya. Nah, yang mentransportkan itu apa kalau di manusia? Darah, betul banget. Jadi, darah itu nanti yang mengantarkan para nutrisi, oksigen, sampai kepada tempat tujuannya, gitu ya teman-teman istilahnya. Nah, darah juga tidak bisa bergerak atau mentransportkan sendiri. Maka, kayak ibaratnya nih, kalau misalkan air dalam selang, darahnya itu sama dengan airnya yang dialirkan. Nah, si selangnya itu adalah organ peredaran darah, gitu. Atau kayak di parit nih, air di parit itu sama dengan darahnya yang mengangkut para penumpang-penumpangnya itu tadi ya. Nah, terus paritnya itu organ peredaran darah. Nah, gitu. Nanti organ peredaran darah itu ada pembuluh darah, jantung, gitu ya. Kita bahas ke darahnya dulu ya teman-teman. Darah ini macamnya ada 4. Yang pertama adalah darah merah atau eritrosit, kemudian ada darah putih atau leukosit, kemudian ada keping darah atau trombosit, dan juga ada plasma darah. Nah, untuk sel darah merah atau eritrosit, itu kenapa sih bisa berwarna merah? Ya, karena ada hemoglobin. Hemoglobin atau zat warna merah itu sebenarnya adalah protein yang mengandung besi, ya. Kemudian ciri-cirinya sel darah merah itu bentuknya bikonkav atau bulat pipih dan tengahnya ada cekungnya, kayak gini. Kemudian selain itu darah merah juga yang mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Oh ya, selain itu sel darah merah juga tidak memiliki inti sel. Nah, selanjutnya adalah sel darah putih atau leukosit. Seperti warnanya, warna putih kan warna yang suci, warna yang baik ya. Maka leukosit ini fungsinya juga sangat baik banget teman-teman. Jadi, leukosit ini fungsi utamanya adalah melawan penyakit yang masuk dalam tubuh. Jadi, kalau ada patogen nih yang masuk ke dalam tubuh, itu leukosit akan yang paling depan banget buat melawan yang paling pertama kalau ada penyakit. Nah, selain itu, ciri-cirinya juga
Sel darah putih ini memiliki bentuk yang tidak tetap dan juga memiliki inti sel. Sel darah putih ini memiliki granula dan ada yang tidak memiliki granula. Granula itu apa sih? Granula itu adalah butir-butir kasar, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau yang bergranula itu disebut granulosit, sedangkan yang tidak bergranula itu disebut agranulosit. Nah, buat mempermudah mengingat-ingat nih teman-teman, biasanya aku pakai singkatan Benlemu. Bukan maksudnya menyindir ya teman-teman, ini cuma untuk mempermudah ingatan aja. Jadi kalau yang bergranula atau granulosit itu ada basofil, eonosofil, dan neutrofil. Sedangkan kalau yang agranulosit itu ada limfosit dan monosit. Gitu teman-teman. Untuk ciri-cirinya mereka juga berbeda-beda teman-teman. Jadi kalau basofil itu granulanya warna biru, kalau eonosofil itu granulanya warna merah, dan keduanya itu bereaksi kalau ada alergi. Nah, sedangkan kalau neutrofil fungsinya sebagai fagosit atau dia menyerang kalau ada patogen. Sedangkan yang agranulosit untuk yang limfosit itu berperan untuk imunitas dan kekebalan tubuh. Nah, sedangkan kalau yang monosit fungsinya mencerna sel yang mati atau rusak dan memberi perlawanan imunologis atau kekebalan. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke keping darah atau trombosit. Keping darah atau trombosit ini bentuknya juga bermacam-macam teman-teman. Ada yang bulat, ada yang oval, juga ada yang memanjang. Nah, untuk keping darah ini tidak memiliki inti sel juga dan juga tidak bergranula. Nah, kalian tahu nggak kalau misalkan kalian luka nih ya, kena pisau gitu teriris, kok bisa sih lukanya itu bisa kering, bisa sembuh gitu? Nah, salah satunya itu karena peran dari keping darah ini, dari trombosit ini. Jadi, ada reaksinya nih kayak gini. Ketika ada luka, trombosit pecah, kemudian akan mengeluarkan enzim trombokinase. Nah, enzim trombokinase ini akan mengaktifkan protrombin. Nah, kemudian protrombin dibantu dengan ion Ca+ dan vitamin K mengubah protrombin menjadi trombin. Kemudian trombin membentuk fibrinogen dan fibrinogen membentuk benang-benang fibrin, sehingga lukanya tertutup. Nah, yang terakhir teman-teman adalah plasma darah. Plasma darah adalah cairan darah yang sebagian besar terdiri dari air, sekitar 92%. Nah, di dalam plasma darah ini ada beberapa protein. Ada 3 protein plasma, yaitu albumin, fibrinogen, dan globulin. Selain itu, juga ada zat-zat lain yang terkandung di dalam plasma darah, yaitu sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme, seperti urea dan karbon dioksida. Nah, jadi gitu teman-teman pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya, semoga kalian paham. Kalau misalkan kalian masih ada yang bingung, bisa langsung tanya ke aku di kolom komentar, ataupun langsung kirim pesan pribadi ke aku. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dan kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga kita bisa belajar bersama lagi ya lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.